tips dan masukan yang Kak Arfi bisa berikan itu apa sih untuk melawan opini-opini atau masukan-masukan yang negatif dari luar, dari faktor luar? Oke. Tapi ini saya tips dari saya ini mungkin bukan untuk anak SD ya, karena pendekatannya berbeda ya. Tapi Hmm. mungkin ini bisa berguna untuk SMP, SMA lah ya. Jadi pertama, keberhasilan itu bukan dari yang namanya seberapa banyak piagam, seberapa banyak piala, seberapa seringnya ranking 10 besar ataupun 3 besar, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, setiap manusia itu punya potensi masing-masing, gitu. Jadi tidak bisa ketika seseorang berhasil dengan misalnya ranking bagus, ya kita belum tentu, siapa tahu kita ternyata punya kemampuan di musik, ya kita pasti akan lebih berprestasi ketika di musik gitu. Jadi jangan lagi membandingkan, karena setiap manusia itu punya kecerdasannya masing-masing. Nah, yang ketiga, karena setiap orang punya kecerdasan masing-masing, cara untuk mencapai how to-nya itu akan berbeda-beda, ya kan? Nah, kayak Vina yang hobinya musik kan punya jalannya sendiri ya kan, sampai ke sekolah ke luar negeri untuk memperdalam. Nah, misalnya ada orang pengen belajar kedokteran kan nggak mungkin ngikutin Vina belajar musik kan, dia jual sekolah di kedokteran di tempatnya kan. Jadi caranya akan berbeda. Nah, ketika kita sudah how to-nya, dan kadang-kadang yang namanya jalan itu nggak semulus yang kita pengen. Ada kalanya memang bergelombang, berlubang. Nah, di situ kita harus sadar. Jadi untuk mencapai sesuatu itu nggak ada yang gratis, nggak ada yang mudah. Gitu kan. Artinya apa? Kita harus jadi ketika kita sudah menentukan pilihan bahwa saya mau ke sesuatu, mencapai sesuatu, dan ketika ada sedikit kegagalan, oke, terima dulu. Kemudian kita evaluasi kenapa ini jadi gagal, kemudian kita melakukan kembali rencana ulang untuk tetap fokus ke tujuan kita semula. Seperti itu. Nah, beda lagi kalau anak SD itu mungkin harus seperti mentor saya, datang ke rumahnya dikatok, "Bapak, Ibu ada anak nggak yang SD?" gitu kan. Nah, itu beda lagi ya pendekatannya. Mesti Jadi ada coba pembimbingnya gitu kali ya, Kak? betul, harus ada pembimbingnya, nggak bisa hanya dikasih semacam tips and trick ataupun wejangan, harus ada pendekatannya, begitu. Nah, beda lagi kalau anak SMA atau kuliah harus dengan contoh. Ya, kalau contoh, kan makanya anak SMA itu kuliah itu lebih figuritas ya. Jadi dia akan melihat siapa sih yang bisa jadikan saya figur. Jadi selain omongan harus ada bukti nyata kan. Makanya biasanya kalau anak-anak SMA dia akan lebih memilih orang yang selain omongannya mantap ya secara pengalaman, terus dia udah ada bukti real, misalnya orang berhasil misalnya pemusik, kayak tadi Bayu bilang senang Peter Pan sama Noah ya. Ya dia akan menjadi pengagumnya Noah gitu kan, akan ngikutin gitu kan, seperti itu. Ya setiap orang ada beda-beda sih tips bagaimana ya penerapan tipsnya seperti itu. Begitu, Bay. Tergantung ini juga kali ya, Kak, individualnya sama mungkin ya background keluarga or lingkungan terdekatnya kali ya. Support systemnya. Betul. Yes, support systemnya seperti apa, seperti itu. Jadi memang nggak bisa langsung ya, kita juga harus ada pendekatan. Yaitu kembali ke buku yang Dale Carnegie itu. Jadi setiap orang itu kan punya keinginannya masing-masing berbeda ya. Jadi cara pendekatannya berbeda pula. Cuman memang kesamaannya itu di buku itu dijelaskan bahwasanya orang itu lebih senang dimengerti, orang itu lebih senang didengarkan. Nah, di bukunya Dale Carnegie itu yang saya tangkap di 2 poin itu. Jadi ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, ketika bisa ibaratnya memberikan apa yang dia pengen, nah kita baru dapat mudah memberikan pengaruh ke mereka. Nah, seperti itu rule-nya lah yang saya